Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, 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 ya. Gibran akan minta masukan Megawati dalam menyusun kabinet. Wow, ada apa ini begitu kan? Sangat seru sih sebenarnya. Sangat seru sih sebenarnya. Drama-drama apa yang dimainkan oleh Gibran? Drama-drama apa yang kemudian segampang itu begitu kan ya? Padahal ya PDIP ya Ibu Megawati diajak bertemu dengan Prabowo dengan Jokowi saja susahnya minta ampun begitu ya. Tapi kenapa sekarang Gibran kok semudahnya mereka mengatakan akan minta masukan Ibu Megawati dalam penyusunan kabinet? Ini ada apa? Jelas ya. Ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka lakukan begitu kan. Dalam artian bahwa ya bisa saja spekulasi-spekulasi seperti ini hanya dijadikan sebagai drama-drama saja oleh si Gibran. Bisa saja terjadi begitu kan. Karena nampaknya Gibran sudah mulai alibi sana sini untuk mencari bagaimana ya justice atau pemikiran-pemikiran orang bisa mengikuti pola Gibran. Jadi PDIP saja begitu, PDIP saja mau diajak gabung ke koalisi Prabowo, mereka enggan begitu kan, karena ada Jokowinya di situ, ada anaknya di situ, tidak mungkin lah begitu kan. Dalam artian kalau minta masukan sana sini, minta masukan sana sini, oke lah, tapi untuk bergabung jauh begitu kan. Maka saya katakan sejak awal bahwa PDIP itu teguh pendirian begitu, tidak seperti partai-partai lain, tidak mencela-mencela. Kalau oposisi ya oposisi mereka begitu. Jadi bagaimana 10 tahun yang menjadi oposisi, dia tetap menjadi oposisi begitu. Jadi artinya apa? Kalau minta masukan, apakah saya kira iya ya melalui Prabowo. Tapi kan melalui Gibran kan enggak begitu kan ya. Jauh di situ begitu. Ya inilah politik kita. Inilah politik kita yang ada di Indonesia begitu. Jadi saya kira hal-hal sedemikian rupa begitu kan ya. Masyarakat bisa melihat nuansa-nuansa apakah mereka akan betul ya akan benar-benar untuk menjadi minta pertimbangan. Yang jelas kabarnya dari koalisi Prabowo ini yang menjadi yang diminta pertimbangan yaitu adalah dari Jokowi dengan SBY katanya begitu kan. Jadi saya kira hal-hal seperti ini bisa saja dianggap sebagai bentuk bahwa persoalan-persoalan ke depan yaitu adalah persoalan Ibu Megawati apakah menjadi oposisi atau tidak. Tapi yang jelas bagi kami ada nuansa-nuansa tidak mau begitu kan. Ya ini, jangan nanti Hasto minta jatah teman-temannya loh. Apakah Megawati dan PDIP akan tergiur dengan 1, 2 atau 2 kursi ya di menteri di kabinet? Ya, kayaknya nggak ngerti aja rekrut yang berkompeten. Dia sendiri aja luar biasa ya. Ini gimana katanya begitu. Kenapa media-media selalu menayangkan soal hubungan Jokowi dengan Gibran Bu ya dengan Bu Mega? Bukankah sudah ditegaskan mereka bukan lagi orang PDIP pula? Ya, sore seorang ini ya dimaafkan dalam ajaran apa ini ya, tapi seorang anak yang durhaka dan pengkhianat. Ya, kita tahu lah bahwa dicap sebagai pengkhianat atau baik terserah, tapi yang terpenting adalah kalau negara kita, kabinet kita minta masukan seorang Ibu Megawati melalui Prabowo, oke aja ya. Tapi saya kira kalau kita melihat dengan Gibran, ya Jokowi meminta mereka, saya kira tidak mau. Inilah politik kita begitu kan. PDIP masih sakit hati kepada Gibran karena PDIP itu dianggap dianggap apa coba? Mereka ketika ditanya apakah Gibran mau nyalon, mereka mengatakan tidak begitu kan ya. Dalam sebuah konversi pers pada waktu itu Gibran dipanggil karena mereka bertemu dengan Anies Baswedan ya. Mereka dipanggil diminta keterangan oleh Hasto. Ternyata mereka tersenyum, mereka tetap patuh kepada PDIP ya. Ya inilah digoreng habis-habisan oleh buzzer sana sini begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya buzzer kena prank. Buzzernya kena prank, ketua umumnya kena prank, PDIP kena prank, masyarakat Indonesia juga kena prank. Inilah politik bangsa kita begitu kan. Oke lah secara politik harus punya strategi yang mumpuni begitu kan ya.
Ini bagi kami adalah kalau Gibran akan minta masukan Megawati dalam penyusunan kabinet, saya kira tidak akan melewati dari lewat di Gibran, pasti lewat Prabowo ya, karena nampaknya Prabowo yang kemudian tidak ada masalah dengan PDIP sebenarnya begitu kan ya, tidak ada masalah mereka. Mari kita baca ini beritanya. Gibran akan minta masukan Megawati dalam penyusunan kabinet. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku akan meminta masukan dari Ketua Umum PDIP Perjuangan atau Ibu Megawati Soekarno Putri dalam penyusunan kabinetnya bersama Presiden terpilih Prabowo Gibran. Bahkan selain itu, seluruh tokoh dan ketua umum partai juga akan dilibatkan dalam menentukan nama-nama yang akan bakal menjadi pembantu tersebut. Bahkan meski begitu, Gibran mengaku belum ada komunikasi dengan Ibu Megawati. Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengimbau kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melibatkan seluruh Presiden RI sebelumnya dalam menyusun kabinet pemerintahan mendatang. Menurut dia, itu demi menciptakan suasana yang teduh dan menyatukan kembali seluruh elemen bangsa pasca berlangsungnya Pilpres 2024. PDIP akan mau? Saya kira tidak begitu kan ya. Mereka akan ketemu dengan Jokowi ya, mereka akan ketemu dengan Pak SBY yang kemudian dulu tidak akur begitu kan. Jelas mereka ya, kalau memang tidak akur ngapain kita harus paksakan. Ya ini saya kira ini akan menjadi tantangan besar ke depan, bahwa posisi Gibran atau posisi Pak Jokowi sudah mulai terjebak ya dengan apa yang kemudian dilakukan oleh PDIP. PDIP kan bukan sembarangan partai, lalu kemudian menerima ini menerima itu dengan embel-embel demi demokrasi dan bangsa dan negara, tapi mereka pergi pada pendirian bagaimana rakyat yang ada di Indonesia begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bisa saja hanya omon-omon saja ya, untuk beralibi agar ketemu ya Jokowi dengan Ibu Megawati dianggap tidak ada masalah. Padahal kalau mereka bertemu, masyarakat Indonesia mengatakan wah tidak ada apa, tidak madi mencalah dan ini dan itu begitu kan. Bahkan ini menjadi kerugian bagi PDIP kalau mereka bertemu. Ini menurut dia demi menciptakan suasana yang menyatukan kembali elemen masyarakat. Kita ya Rosan menilai Prabowo bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bisa memilih sosok yang tepat untuk membantunya menjalani roda pemerintahan nantinya. Di sisi lain menyebutkan keputusan tentang orang-orang menduduki jabatan menteri merupakan hak prerogatif dari Prabowo. Sebaiknya tugasnya sebagai Ketua TKN Prabowo Gibran bukan domain lagi menyusun kabinetnya ya. Jadi artinya apa? Artinya apakah Prabowo akan menerima semua atau jangan hanya omon-omon saja. Ya, politik kita itu ke depan itu adalah politik saya kira kalau ada oposisi begitu, saya kira ada baiknya begitu kan ya. Karena salah satunya mereka posisinya terhormat untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Salah satunya. Jadi kalau semisal adalah semua dari semua mantan presiden lalu kemudian diambil sebagai keputusan bersama ya untuk memberikan masukan kepada penyusunan kabinet, ya ke semua partai kan punya kepentingan masing-masing di situ. Buat apa menyusun kabinet sana sini begitu kan? Tapi toh pada hakikatnya tidak ada kader yang masuk menjadi menteri. Ya kita akan ketemu di situ Pak SBY, Megawati, Jokowi ya. Bagaimana tiga orang ini? Ya kita lihat saja ke depan. Kalau tiga orang ini adalah bertemu, mereka kan tidak akur begitu. Dengan Jokowi tidak akur, dengan PSBY apalagi begitu kan ya. Ngapain kita harus bertemu? Secara logika kan seperti itu. Apakah tidak ada yang lain? Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Lo dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.